Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak jemaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh nanti sampai pada waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan selalu menambah dan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang kita sebagai narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Edison nanti akan menyampaikan sampai pada waktu subuh, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Bapak Ustadz Edison, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, Ustaz Ali yang berkawan Allah Ta'ala, bapak-bapak jemaah subuh Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Rasulullah Ta'ala, marilah sama-sama tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya, limpahan berkahnya kepada kita semua, nikmat yang tiada terhingga kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tanpa salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau juga, para sahabat, para tabi'in, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan menjadi umat yang layak disebut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umat yang lain mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk materi, mungkin ada sedikit intermezzo di sini. Kenapa terjadi perang?
itu mungkin dari dulu perang Badar ya. Itu kenapa terjadi Pak? Motifnya apa? Gitu. Motifnya mungkin macam-macam ya, tapi ada motif dasar ya, dasar atau motif yang terutama gitu, mungkin motif yang sembunyi atau motif yang kelihatan gitu. Kalau perang Badar itu kenapa? Perang Badar itu perang yang terjadi gitu ya setelah Rasulullah para sahabat hijrah ke Yasrib, dulu namanya Yasrib sebelum Madinah sekarang. Kira-kira apa Pak? Ustaz Santo, Pak Tarno, Pak Iwan, Pak B, Pak Hafiz, Muhammad. Kenapa? Ya, itu salah satu mungkin yang terbesar bagi kita gitu ya. Kalau bagi orang kafir, motifnya kira-kira? Bagi kafir, kita kan berperang sama kafir musyrikin ya, Mekah ya. Motifnya apa kira-kira? Kalau kita mungkin berpendapat berasumsi itu yang karena akidah gitu ya. Jelas kita emang mempertahankan akidah ya. Waktu itu Rasulullah sudah mendirikan negara Madinah ya, negara Madinah. Begitu Rasulullah hijrah terus diberi kekuasaan oleh 3 Bani Yahudi di Madinah, mempersatukan dengan suku Aus dan Kharaj dan mempersatukan daripada Muhajirin dan Ansar di Madinah gitu ya. Maka Rasulullah SAW selalu dihalangi dakwahnya di Makkah gitu ya. Dan turun perintah itulah supaya bisa Rasulullah memberikan kekuasaan gitu ya, dalam tanda petik kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam gitu ya di Madinah. Cuma bagi orang kafir dia nggak peduli agama gitu ya. Waktu di Rasulullah bukan dia nggak peduli sebenarnya. Rasulullah tuh mau nyebarin apa nggak terlalu peduli gitu. Jadi sebagai orang kafir mereka memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Mereka berpikir gimana agama yang dibawa Muhammad ini, Muhammad Rasulullah SAW ini bisa mengganggu kekuasaan dan kekuasaan mereka gitu, mengganggu kekuasaan mereka di Makkah gitu, terutama ekonomi gitu, terutama ekonomi. Karena kalau agama baru yang membawakan cuma satu Tuhan gitu, mereka tuh jadi kayak pecundang di Makkah gitu ya, tidak bisa lagi jualan lagi gitu. Karena Makkah pada saat itu terutama jualan sebagai kota wisata dalam tanda petik gitu, wisata dan juga kota yang banyak Tuhan waktu itu ya, banyak berhala-berhala gitu ya, berhala-berhala sampai 360 lebih berhala gitu ya. Masing-masing hari, masing-masing suku, masing-masing macam-macam punya berhala masing-masing gitu. Nah, itu cuan bagi mereka itu, cuan bagi Sultan-Sultan Mekah pada waktu itu gitu ya. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu suku Quraisy yang terkemuka itu cuan mereka. Mereka nggak peduli Rasulullah mau nyebarin apa kek, yang penting cuan mereka jangan diganggu. Ini lapak buat gitu ya, lu jangan ganggu gitu. Itu kira-kira motif yang paling besar di orang kafir. Sekarang terus waktu perang salib itu juga motifnya apa Pak? Kira-kira perang salib ekonomi lagi Pak, karena waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin semenjak zaman Umar bin Khattab, Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh muslimin. Jadi perang salib itu terjadi pada 1100-an Masehi gitu ya, sampai 1800-an Masehi gitu ya, 700-800 tahun terjadi itu, berapa gelombang gitu ya. Itu juga bagi orang kafir gitu,
itu motif ekonomi gitu loh. Agama itu cuma ditunggangi itu apa? Itu supaya perang itu didukung. Gitu. Tadi para motifnya kaum Kristen pada waktu itu gitu, ekonomi gitu ya, terutama motifnya pembesar Kristen. Paus Yohanes II memerintahkan menyerang Baitul Maqdis dengan alasan apa? Penziarah Kristen digantung. Penziarah jadi karena Baitul Maqdis kuasanya Muslimin, jadi terus menguasai juga ekonomi Baitul Maqdis ya. Penziarah wisata ekonomi gitu. Wisata menghasilkan ekonomi gitu ya. Nah, mereka ngiri gitu. Mereka ngiri akhirnya dibikin rekayasa bikin hoax bahwa kaum muslimin atau penjaga kota Baitul Maqdis itu mengganggu penjara-penjara Kristen. Motifnya ekonomi. Sekarang Perang Dunia I motifnya ekonomi. Perang Dunia II juga begitu. Perang Dunia III gimana? Perang Gaza itu motifnya apa? Kelihatan agama, maaf gitu ya, saya beda pendapat gitu ya. Bagi kita jelas itu akidah gitu ya, mempertahankan masalah. Tapi bagi kaum setan Yahweh itu maksudnya apa? Dia nggak peduli agama, kan? Tapi dia bisa menggunakan agama sebagai alat gitu ya. Motifnya ekonomi gitu. Gaza dengan lautnya yang mengandung minyak gitu ya, mau dibikin terusan lagi di situ gitu ya. Itu motif mereka gitu. Emang mereka mau $2 juta cuma mau mengusir gajah kecamatan itu? Enggak, motifnya ekonomi gitu. Tapi mereka menggunakan agama gitu, untuk supaya pembesar Yahudi atau siapa yang ekstrim kanan gitu ya, supaya bisa mendukung. Itu juga mau dibikin terusan biar ada. Ya, seperti itu. Itu kan pikirannya setannya. Belum lagi motifnya perang itu banyak senjata gitu kan. Senjata itu kan susah diaudit. Itu korupsi terbesar. Perang itu korupsi gampang, cuan yang paling gampang. Senjata, batuan, anggaran negara dihabisi buat senjata gitu. Dengan alasan Israel yang macam-macam gitu ya. Alasan yang macam-macam. Zionis itu bukan metode motif agama, tidak. Zionis itu motifnya ekonomi dengan memanfaatkan agama. Kita kaum beragama, kita Nasrani, Yahudi, hidup damai beribu-ribu tahun, damai ribuan tahun kita damai. Tidak ada pernah agama mengajarkan kamu serang ini, kamu ini, enggak ada. Semua pengen damai, bahkan ateis pun pengen damai. Cuman keserakahan manusia gitu ya, itu yang bikin kita ini biasa damai. Sekarang yang terjadi India Pakistan itu motifnya apa? Ekonomi, menjajah berupa Kashmir itu negeri yang subur gitu ya, berupa di situ. Yang lain untuk memicu aja. Sekarang akankah China Amerika lagi perang ekonomi, akankah menjadi perang dunia ketiga? Tapi sejarah membuktikan demikian. Yang terjadi perang-perang kecil itu, Pakistan didukung sama China, India didukung sama Amerika. Ya, bodoh kalau China Amerika tuh mau perang, tapi perang di negeri mereka nggak mau. Ngapain negeri gua hancur gitu loh? Mau kasih proksi aja gitu. Barusan juga Korea Utara, Korea Selatan ada insiden itu. Jadi Korea Selatan menembakkan senapan ke arah Korea Utara. Insiden. Belum lagi Taiwan dan China. Taiwan didukung warga Amerika Barat. China pengen merebut Taiwan. Konflik kebanyakan yang ini motifnya ekonomi. Apalagi sekarang krisis besar-besaran di dunia. Caranya supaya menaikkan negara mereka ini berperang. Caranya
itu cara paling mudah dengan perang. Jadi kita jangan terjebak gitu. Secara kita kultur agama tidak ada yang benar perang, semua pengen damai. Jadi jangan kita diiming-iming motivasi tertentu. Mau diatur sama pemimpin-pemimpin yang zalim gitu ya. Kita harus bisa berpikir logis gitu ya. Itu yang intermezzo saja. Apa ya kita share hari ini tentang gambaran hidup kita dari mulai sampai akhir. Perjalanan hidup manusia. Kelihatan dari situ kelihatan apa? Jadi jadi situ yang bawah itu alam roh ya. Alam roh waktu kita pertama diciptakan jadi di alam roh. Terus kita masukin alam rahim, alam kandungan, ya. Dan sekarang kita di alam dunia, gitu ya. Dunia. Sekarang kita berdiri, kita duduk, kita berbalik, kita melihat, kita mendengar, kita merasa, merasakan senang, merasakan sakit, apalagi manis, pahit, asin, asam di alam kita sekarang ini. Nanti kita akan menuju alam kubur. Setelah alam kubur, hancuran alam semesta. Terus sangkala yang pertama, hancuran alam semesta. Terus sangkala yang kedua, kebangkitan. Masing-masing alam ini nggak tahu kita berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun. Di alam roh kita juga belum tahu apakah kita hidup berapa lama. Dalam kandungan mungkin ya 9 bulan ya, 9 bulan 10 hari. Ada yang 13 bulan itu, ya, si Samson 13 bulan. Di alam dunia juga berapa lama? Di alam dunia kita hidup 100 tahun kan? Maunya hidup 100 tahun. Bener dia mau nih. Kalau 100 tahun sampai sehat sih mau gitu kan. Tapi kalau udah 70 tahun, nggak usah 70 tahun, saya 50 tahun nih, kaki udah pada sakit gitu ya, rambut udah pada berubah, gigi udah pada rontok gitu kan, kulit udah keriput gitu ya, jalan susah gitu, naik tangga udah bisa lagi gitu. Pelan-pelan pakai sendal aja susah gitu ya. Umur 50 tahun gitu. 60 tahun apalagi gitu, 70 tahun sampai 100 tahun nanti kita berbalik gitu. Apa enak gitu kan gitu. Jadi paling saya pribadi mungkin ya nggak tahu lah, biar umur bisa cepat bisa lambat. Tapi ya maunya saya sih lama gitu ya hidup. Kalau manusia hidup 1000 tahun lagi gitu. Tapi kalau melihat kondisi fisik dan segala macam ya mungkin harapan hidup juga mungkin tidak lama lagi gitu ya, secara natural ya, secara logis gitu ya. Jadi alam dunia taruhlah 70-80 tahun lah ya, 60-70 tahun. Di alam kubur berapa lama lagi? Jadi kita nanti kan semua mati dikubur di alam barzakh gitu ya. Itu mungkin ribuan tahun gitu ya, sampai dari mulai ditiupkan sangkakala yang pertama itu sampai nanti ditiupkan lagi sangkakala yang kedua mungkin ribuan tahun. Rasulullah
takutnya itu terjadi, bukan takut sih maksudnya, khawatir gitu ya. Mereka udah melihat kiamat itu besok hari itu, tapi setelah 1400 tahun belum kiamat juga gitu. Balik ya kita kita lihat kiamat sukro gitu. Nanti yang akan kita hadapi mungkin perang dunia ketiga walau yang kita hadapi pandemi baru. Informasi terbaru dengan pandemi sudah mulai lagi Pak, bukan pandemi, epidemi sebenarnya, epidemi di Hong Kong, di Singapura, di Thailand itu sudah mulai lagi COVID-an lagi kan. 10.000, 20.000 orang sudah kena tuh. Indonesia menyusul. Tapi kan kita sudah ada pengalaman ya, sudah ada pengalaman COVID, mungkin yang penting asal tidak di lockdown gitu ya, mungkin masih bisa jalan terus. Ini kebijakan negara sih gitu ya. Dan ini juga bisnis Pak. Kemarin para penjual vaksin ada kayak gitu ya. Ada siapa? Pfizer, AstraZeneca, siapa itu untuk 16.500 triliun. 16.500 triliun. Lebih banyak dari yang di kantongnya Jokowi. Yang kantong Jokowi berapa? 11.000 triliun. Ini 16.000 triliun untuk dalam berapa tahun itu? Setahun 2 tahun. Bill Gates dan lain-lain itu cuan tuh. Makanya mereka pengen lagi tuh. Walau ini terlalu kebijakan negara juga, itu ke negara juga melihatnya, oh ini anggaran baru nih gitu kan. Bisa dikeluarin lagi, bisa jual juga bagi negara gitu. Maksudnya oknumnya, bukan negara, oknum. Bisa dijadikan cuan. Proyek kan melihatnya Indonesia gitu, jual gitu ya. Cuma jual bagi siapa? Gitu kan? Jual bagi siapa ini gitu. Kalau jual bagi rakyat, monggo gitu kan. Tapi kalau jual bagi segelintir orang, nah ini yang kecelakaan manusia. Terus kita juga di hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan tuh masing-masing itu semuanya dibangkitkan dengan amalnya masing-masing dan semuanya telanjang Pak ya, semua telanjang terus digiring kepada masyar, pada masyar yang di senyalain itu di bumi Syam ya, di bumi Syam, Arab Saudi, Suriah, Lebanon dan sekitar situ. Itu akan dijadikan pada masyarakat menampung miliaran manusia. Sekarang berapa miliar manusia kita Pak? 8,2 miliar ya. Terus nambah tuh. Tiap detik berapa tuh? 200-an orang lahir ya di dunia ini. Bisa dilihat di web itu yang live ya. Jadi nambah terus tuh. Dalam 1 tahun sekitar 90 sampai 100 juta orang nambah di dunia. Jadi dalam 1 tahun itu bisa bikin satu negara Thailand. Karena negara Thailand kan penduduknya 90 juta. Jadi 1 tahun mungkin negara Thailand. Jadi kalau dulu 2010 itu kita 7 miliaran, sekarang sudah 8 miliar. Jadi dalam 14 tahun atau 13 tahun itu nambah 1 M. Nanti berarti 2000, sekarang 2025 tambah 10 tahun lagi. Karena nambahnya itu nggak tetap bisa daerah ukur ya, nambah terus gitu karena makin banyak. Jadi kan masing-masing orang lahir paling 1-2 gitu kan. Jadi nambahnya makin kesini makin naik gitu. Daerahnya bukan daerah angka tapi daerah mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi tambah lagi 1 M tuh. Sementara para ahli, ini para ahli yang ini ya, bukan ahli Islam ya. Bumi ini cukup untuk 10 miliar manusia. Itu namanya. Jadi setelah 10 miliar manusia maka manusia akan perlahan-lahan mulai punah. Karena kenapa? Keterbatasan pangan, keterbatasan air, keterbatasan wilayah. Jadi menurut kalkulasi hitungan mereka maksimal bumi ini cuma sampai 10 miliar. 10
10 miliar. Tapi kalau kita sebagai dosen tentunya tidak berpikiran seperti itu. Allah ciptakan bumi itu cukup untuk manusia sebenarnya beberapa pengertian. Kalau teori bumi bulat, bumi itu jadi kecil gitu ya. Tapi kalau teori bumi datar, bumi itu luas. Bahkan yang disebut kita bumi ini cuma terlalu kecil. Di samping kita dalam teori bumi datar itu masih banyak negara benua-benua lain yang kita ketahui. Di luar benua Antartika itu ada benua-benua lain yang kita tidak tahu. Gitu. Maka cuma kalau orang berpikiran bumi bulat, maka sekarang kayak Elon Musk itu dia cari apa? Cari tempat lagi di mana? Di Mars. Gitu. Padahal nembus firmament aja nggak bisa. Nembus angkasa itu nggak bisa. Jadi sekitar 500 kilo dari bumi itu ada namanya lapisan firmament. Kalau dalam teori bumi datar ya, firmament itu yang membatasi bumi dengan langit. Gitu. Roket yang terbakar itu pasti hancur di lapisan itu. Dulu tahun 60-an, 62 ada namanya proyek ball ya, breaking ball di angkasa itu. Rusia, Uni Soviet waktu itu nama Amerika Serikat menembakkan nuklir selama 4 tahun. 4 tahun menembakkan nuklir, ada beberapa tahap gitu. Nuklir ke angkasa, ke langit. Nuklirnya yang pecah Pak, dan bisa nembus. Gitu. Kita ini belum bisa nembus lapisan air yang membatasi antara bumi dan Elon Musk kelihatan tuh. Kalau kita menjatuhkan batu kayak kan kelihatan tuh. Seperti itu yang terjadi. Jadi itu bohong semua itu. Jadi kita cuma bisa melihat angkasa itu sebenarnya dengan teleskop aja. Nggak pernah kita ke angkasa, nggak pernah sampai itu. Roket hancur. Ini walau itu lihat teori konspirasi. Berikutnya kita di padang masyar digiring gitu ya. Masing-masing itu berapa miliar manusia. Allah kalau misalnya kiamatnya sekitar 100 tahun lagi, taruhlah per 10 tahun 1 miliar. 100 tahun berarti 20-30 miliar manusia mungkin ya. Itu dikumpulkan dari satu padang masyar. Untuk apa? Di situ nanti pada masa akan ada syafaat ya. Setelah itu ada syafaat. Jadi umat ini nanya syafaat ke masing-masing nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, gitu ya. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Rasulullah SAW gitu ya. Yang bisa memberi syafaat cuma kalau Rasulullah SAW, yang nabi lain tidak diberi kuasa untuk memberikan syafaat. Jadi yang diberikan syafaat, insya Allah jadi hisabnya ringan, hisab juga di situ ribuan tahun karena satu-satu tuh dicek ya amalannya. Bagi kita ya, maksudnya bagi kita ribuan tahun, bagi Allah mungkin ya sebentar saja gitu ya. Karena Allah sang waktu gitu, Allah yang menguasai waktu. Kita ini tidak menguasai waktu, kita ini tunduk pada hukum waktu gitu. Kalau Allah tidak tunduk pada hukum waktu. Jadi bagi kita lama gitu loh. Hisab satu-satu 20 miliar manusia, bayangin aja. Kalau satu orang 5 menit aja misalnya gitu ya. Kali 20 miliar berapa tuh? Berapa ribu tahun lagi gitu kita dihisab. Dan namanya ini juga panas kan, tempat itu panas sekali ya, nggak bisa dibayangkan. Panasnya itu ibarat matahari di atas kepala, matahari itu mendekat gitu, jadi panas. Yang bisa kita tidak bisa menahannya, tapi kita tidak terbakar gitu ya, cuma keringetan sampai air keringatnya itu sampai mengenai kita. Itu di alam hisab. Terus di alam setelah dihisab ketahuan nih, kita dapat buku kanan, buku kiri. Amalannya yang berat atau maksiatnya yang berat itu. Baru penyerahan.
buku yang amalannya banyak di kanan, amalannya sedikit di kiri. Terus ditimbang lagi gitu. Ada alat mizan gitu ya, ditimbang lagi. Boleh jadi misalnya amalan maksiat kita banyak jadi lebih berat gitu ya, lebih berat. Tapi ada syafaat Rasulullah lagi gitu. Syafaat juga masih ada di situ sampai pintu gerbang surga neraka ada syafaat Rasulullah SAW. Tapi dia pernah baca sholawat misalnya, timbang sholawat itu lebih berat gitu ya. Walaupun cuma satu sholawat misalnya, itu lebih berat daripada maksiat yang kita lakukan. Itu yang akhirnya memberat catatan amal kita di mizan. Terus kita juga melewati telaga Rasulullah SAW, telaga Al-Kautsar, yang mana siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selamanya, tidak akan haus selamanya. Baru di situ kita melewati sirat. Sirat disilahkan sebagai jembatan tipis yang rambut dibelah 7. Rambut satu aja tipis ya, dibelah 7 gimana? Kalau alam ini pengembalian gitu, kalau macam-macam ini tafsirnya di situ macam-macam. Yang sirat yang tadi yang jelasnya, sebenarnya kalau kayak kaum kafir yang udah jelas nggak ngeliat sirat gitu, dia udah pasti langsung jatuh. Tapi kalau kita yang mungkin masih ini, kemarin kita ada kurban tuh 1 ekor kambing ya, ganti sirat dipakai tuh kambingnya untuk melewati sirat, bantu gitu ya. Makanya kalau ada kesempatan kita bisa nabung lagi buat kurban. Tahun ini belum bisa, tahun depan sholat kurban. Karena kendaraannya akan bantu kita misalkan juga untuk melewati sirat. Baru setelah itu masuk pintu surga atau masuk pintu neraka. Masuk surga di kepotong itu maksudnya surga yang hijau itu ya, neraka yang merah. Simpul Rasulullah masih nungguin itu. Rasulullah duduk di sebelah kirinya Allah SWT gitu, Nabi Ibrahim sebelah kanan gitu ya. Maksudnya Rasulullah di kiri itu, kanan kiri itu pintu neraka ya. Rasulullah pengen lihat ada umatnya kan masih lewat kiri gitu loh. Sampai di situ kalau ada yang kiri, Rasulullah berdoa pada Allah untuk minta syafaat supaya ini gak usah dimasukin ke kiri gitu ya, masuk kanan gitu, masuk kanan. Bahkan Rasulullah sampai melihat ke pinggir neraka gitu ya. Melihat di neraka itu masih ada yang masih beriman kan, gitu ya. Sampai seperti itu. Itu Rasulullah, perjuangan Rasulullah dari 14.000 tahun yang lalu sampai nanti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada narasinya juga mungkin kepanjangan, saya sedikit saya sampai sini ada yang ditanyakan sebelum tanya. Kalau masih di alam kubur itu masih ada kesempatan karena masih ada kesempatan dapat pahala kembali ke alam itu. Iya, jadi ini ada beberapa pendapat dari beberapa waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj gitu ya.
Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam itu melihat Nabi Musa alaihissalam sholat di dalam kuburnya. Sholat di dalam kuburnya. Kenapa Nabi Musa masih sholat di dalam kuburnya gitu ya? Apakah sholatnya itu untuk menambah pahala gitu ya? Atau apa gitu ya? Yang jelas amalan anak Adam itu terputus ya. Setelah dia wafat dia terputus kecuali 3 ya. Orang soleh, anak yang soleh, sedekah jariah, gitu ya. Satu lagi ilmu yang bermanfaat. Jadi dia menambah amal lewat orang yang masih hidup gitu. Tapi kalau dalam kasus dia masih, kalau orang-orang soleh terutama dia masih yang biasa baca Quran, masih baca Quran di alam barzah gitu ya. Masih sholat, masih sedekah di alam barzah itu bukan untuk pahala, tapi untuk meningkatkan derajat. Karena orang meninggal macam-macam derajatnya. Sampai di surga pun derajatnya beda-beda tuh ya. Ada surga tingkat level paling bawah gitu ya. Terus surga paling atas. Namanya hasrat manusia kan kesenangan itu tidak bisa diukur gitu ya. Kecuali dia bertemu rohnya. Bertemu rohnya itu surga yang paling tinggi gitu ya. Kalau kita dimasuk surga insya Allah gitu ya, di surga Allah, tentunya kita pengen naik level lagi gitu ya, supaya sampai surga yang paling tinggi, surga bersama Rasulullah SAW, para sahabat, surganya para nabi. Mas surganya para nabi itu bukan surga yang kenikmatannya bukan surga yang makanan, bidadari dan sebagainya, tapi kenikmatan melihat Allah SWT. Jadi kita nanti akan berlomba lagi seperti itu, termasuk dalam kubur. Kalau yang dulu misalnya pengen hafal Quran misalnya, dalam kubur itu kalau kita emang matinya baik, kita bisa menghafal Quran lagi, tapi bukan untuk cari pahala, untuk emang meningkatkan kualitas bacaan, mungkin meningkatkan hafalan seperti itu. Ini dalam kubur seperti itu. Dalam kubur juga ada hari pasar, gitu ya. Hari Jumat misalnya kita bisa ketemu sama saudara kita yang lain yang sama-sama bernasib baik ya. Kecuali kalau kita bernasib buruk, alhamdulillah gitu ya, mungkin nggak ada kesempatan itu. Jadi kalau untuk nambah pahala ya orang-orang hidup yang melakukannya gitu Pak. Anaknya anak soleh dia nggak cuma mendoakan, jelas dia juga berbuat soleh misalnya sholatnya malah rajin gitu ya, melakukan aktivitas amal ma'ruf nahi munkar semacam itu yang penting membuat orang tuanya bahagia di alam kubur. Bahkan sholawat juga bisa menerangi kuburnya orang tua gitu. Kuburnya orang yang sudah meninggal ya. Itu kalau amal emang dari orang-orang yang hidup. Tapi kalau dia beramal itu bukan untuk menambah pahala atau jadi dosa itu enggak gitu. Tapi untuk meningkatkan derajat dia di alam sana gitu ya. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kita dari Allah SWT, maka sudah sejauhnya sudah sepantasnya kita kembali pada Allah. Kalau kita cuma kembali pada surga yang paling bawah, belum kembali pada Allah gitu. Karena kita milik Allah, yang punya ini akan menarik kita gitu ya, menarik kita untuk kembali pada Dia gitu ya. Itu nikmat yang paling tinggi buat kalian. Gimana? Ada lagi? Ustaz, ini dalam fase kubur itu kan ada siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, siksa kubur ini ada yang kompatibel yang nama kita yang wajib itu apa sih?
Siksa kubur kalau di dalam Al-Quran tidak secara jelas gitu ya. Di dalam Al-Quran yang ada di Al-Quran itu sebenarnya siksa akhirat gitu ya. Di akhirat ada siksa. Tapi siksa kubur ini didapat dalam banyak riwayat hadis dan mutawatir. Siksa kubur itu mutawatir itu. Makanya ada yang kalau kaum Mu'tazilah gitu ya. Mu'tazilah itu dia mengingkari siksa kubur. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah mengimani siksa kubur itu, mengimani siksa kubur selain dari nas dari hadis Rasulullah SAW, juga sering ada mimpi-mimpi gitu ya, mimpi-mimpi mana misalnya keluarga kita sering mimpi misalnya keluarga kita yang lagi kurang baik, kubur itu minta doa dari alam dunia dari kita yang masih hidup seperti itu, dari seperti itu. Walaupun itu tidak bisa diberikan dalil gitu ya, tapi itu sebagai bukan dalil ya, tapi itu isyarat gitu ya. Selain daripada Rasulullah SAW hadis yang mutawatir sahih gitu ya, itu harus kita imani juga. Jadi kalau dalam Al-Quran secara eksplisit tidak ada menyebutkan siksa kubur, karena orang ibaratnya kalau orang meninggal ya ada tinggal nungguin aja gitu loh, dan tinggal nunggu sampai saya tahapan berikutnya gitu. Alam kubur ya alam kubur gitu loh. Ada yang macam-macam juga itu dia punya ganjaran. Ada yang cuma seperti tidur gitu ya, satu malam gitu. Ada yang kayaknya lama sekali nih gitu ya, berhari-hari tapi melaksanakan simpati. Apakah azab itu kan juga dimensinya lain, jadi kita agak susah mendeskripsikan. Cuma kita dikabarkan ya seperti itu ya, kita percaya. Ini masih keimanan yang ibadah transenden gitu. Transenden itu artinya tidak bisa kita buktikan secara logika kita, tapi itu benar, maksudnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Lain kayak keimanan empiris gitu. Empiris itu kan bisa kita buktikan. Ada juga penelitian dari beberapa orang, mungkin Allah ini penelitian ilmiah atau bukan gitu ya, dari orang-orang bule, orang-orang barat biasanya sama suka meneliti apakah ada siksa kubur, karena mereka memasang alat-alat gitu ya, alat-alat di dalam kubur itu dihitung berapa hari, apa frekuensi atau segala macam. Sebagian terbukti gitu ya, terbukti ada getaran-getaran yang memang terlihat seperti siksa gitu. Teriak apa segala macam gitu ya. Yang paling sederhana mungkin konten-konten ya, walau ini perlu dibuktikan juga gitu. Ada naruh HP gitu ya. HP di dalam kubur, terus dia juga pasang HP di luar gitu ya. Diamati berhari-hari terhadap orang yang mungkin di dunianya kurang baik, dan juga orang yang baik selama dunia diambil random gitu ya, diambil random. Terlihat kalau yang siksa kubur emang ada teriakan-teriakan tertentu gitu ya, yang seperti menyeramkan gitu ya, walau benar apa enggak. Tapi kalau yang baik itu ada seperti orang-orang ngaji gitu ya, banyak gitu ya, orang-orang ngaji sama-sama gitu dalam kubur gitu ya, itu yang biasanya yang baik. Jadi silakan percaya mana gitu ya. Kalau secara nas memang tidak eksplisit disebutkan nas, maksudnya Al-Quran gitu ya, disebutkan siksa kubur. Tapi kalau dalam hadis banyak sekali riwayatnya gitu. Bahkan Rasulullah SAW kadang sering langsung melihat gitu ya, begitu berjalan dia melihat orang itu disiksa kubur. Makanya Rasulullah itu mematahkan pelepah kurma, itu kasih air. Ditanya para sahabat kenapa gitu ya? Oh ini supaya meringankan bahwa yang dikubur ini ada kena azab gitu ya. Dimana sebelum daun pelepah kurmanya itu kering gitu ya, airnya kering, insya Allah diringankan. Kenapa? Karena setiap makhluk, setiap pelepah kurma gitu ya, itu dan air itu ada penjaganya. Ada
ada penjaga malaikat gitu. Dan tidak akan Allah ciptakan sesuatu kecuali ada penjaganya, termasuk kita gitu. Termasuk kita ada namanya korin gitu. Ada yang korin, ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Jadi termasuk juga hewan, tumbuhan itu ada penjaganya. Jadi kalau ada malaikatnya dalam satu malaikat gitu kan. Nah, malaikat itu seringnya apa Pak? Kan berdoa aja dia gitu. Seringnya dia zikir gitu ya. Jadi kalau ada malaikat zikir itu insya Allah itu akan meringankan siksa. Gitu. Jadi malaikat itu cuma beda zikirnya. Dia zikirnya cuma dikasih satu-satu tuh. Ada yang cuma sujud, ada yang cuma ruku, ada yang cuma baca subhanallah, ya gitu. Gak dikasih kayak kita. Kalau kita kan bebas Pak. Mau sholat, mau sedekah banyak gitu ibadah kita. Maka mereka membaca Quran gitu kan. Kalau malaikat itu cuma dikasih satu aja jatah. Baca ini misalnya baca Allah aja gitu, baca Ar-Rahman aja gitu. Nanti kadang-kadang kalau yang penggiat ilmu hikmah gitu ya, maaf gitu ya, ilmu hikmah kadang dia bikin ini terus nanti kodamnya keluar. Kodamnya keluar. Kalau alam ini kalau dia ini masih masuk agak syirik gitu ya. Hodam itu belum tentu yang hodam malaikat yang datang gitu, dia hodam jin yang datang. Hodam jin yang datang. Jadi seperti itu Pak. Kubur insyaallah banyak di hadis Rasulullah SAW gitu ya. Tapi kalau Mas memang belum secara jelas menyebutkan siksa kubur gitu ya. Mungkin kalau ada tafsir yang mungkin bisa menunjukkan bahwa ada siksa kubur di Al-Quran. Tapi kita bisa jadikan sebagai suatu pelajaran yang terbaik buat kita, bahwa ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang orang tertentu itu orang yang baik bermimpi tentang yang meninggal. Jadi mereka tidak kita ketahui secara real, tapi secara mimpi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Misalnya begini, kalau saya mengambil hadis yang tatkala Nabi sedang berjalan di Makam, itu ada yang susah, itu ada hadis. Sehingga ini satu bukti bahwa ada sesuatu. Di sisi lain, dari mimpi orang yang baik itu yang saleh, misalnya saja begini, ada seorang anak yang mimpi tentang ibunya yang wafat itu dikubur di dekat kuburan orang kafir. Nah, ibunya itu gak nyaman. Jadi gak nyamannya itu kenapa? Karena orang kafir itu kan siksa. Ibunya itu terganggu. Saya ini kuburannya dekat dengan orang kafir sehingga terganggu. Istirahat saya terganggu, panas. Saya kalau ditangkap dengan akal biasa itu enggak tapi iman. Jadi minta dipindahkan ibunya. Jadi anaknya itu memimpikan pindahkan saja saya dari kuburan yang berdekatan dengan orang-orang yang kafir. Akhirnya dipindahkan, nikmat tidurnya, nikmat istirahatnya, nggak panas kuburannya. Jadi dari situ kita hanya berdasar kepada kisah mimpi orang saleh. Atau ada lagi kisah pada masa Rasul itu ada dua orang yang masuk Islam. Yang pertama diinginkan mati syahid dalam peperangan. Yang kedua biasa-biasa saja mati wafatnya itu. Artinya setelah setahun dari temannya itu dia baru wafat.
Nah, itu digambarkan mimpinya yang masuk surga duluan itu bukan yang mati jihad, tapi yang berpuasa. Jadi ternyata jihad dengan puasa ini besar mana ini pahalanya. Itu studi kasus saja. Jadi kita berbuat baik itu hendaklah intinya itu memang makananlah karena Allah. Jadi orang yang pertama yang nanti jihad itu belakangan yang berpuasa, sempat berpuasa untuk beribadah setahun setelah dia wafat, lebih dulu masuk surga. Kemudian ada tanda-tanda yang Nabi katakan ini orang ahli surga. Tapi ada salah seorang sahabat yang memperhatikan, menyoroti salah seorang sahabat ini. Nanti akan datang orang yang ahli surga. Tapi kehidupannya biasa aja gitu, kehidupan ibadahnya biasa aja. Nah ini satu kisah yang perlu dikoreksi ya, kalau itu misalnya apakah hadisnya sahih atau tidak. Kita perlu belajar menelisik, meneliti. Jadi kata Nabi ini orang ahli surga, tapi pas diamati ibadahnya biasa-biasa aja, nggak sholat malam, nggak. Apakah begitu? Nah, biasa-biasa aja deh ibadahnya. Kira-kira kalau kita itu nggak punya gambarannya, berarti dia istimewa ibadahnya. Ini biasa-biasa saja. Ini kira-kira saya bisa bicara hal-hal yang nggak lihat di kubur itu. Artinya kita bisa pelajari dari Alkisah mimpi orang saleh terhadap orang yang wafat itu banyak di dalam hadis begitu. Ya, terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di alam kubur ini ya seperti alam dunia juga, walaupun berbeda dimensi gitu ya. Di Arab sana ada yang pemisahan kalau kubur itu misalnya orang maksiat muslim ya dipisah gitu. Ya, orang yang soleh gitu, orang maksiat gitu. Karena supaya itu, karena mungkin yang mimpi tadi itu, jadi terlihat kalau kita dikubur di antara maaf nih, kita bukan menganggap kita suci, tapi misalnya kita dapat rezeki, kita ini orang soleh meninggal, itu jangan disandingkan dengan orang yang tidak soleh. Bahkan itu baru antar muslim ya, apalagi antar agama lain. Makanya kuburan kita sama kuburan saudara kita Kristen gitu berbeda gitu ya, karena tidak mereka beda cara-caranya. Termasuk kubur-kubur orang yang bermaksiat sama yang bermaksiat itu dipisahkan supaya tidak saling mengganggu. Sama seperti kita di dunia kan, kita sebelum beli rumah sebenarnya kita cek tetangganya dulu ya. Sunahnya begitu ya. Kita cek tetangganya ini benar apa enggak, maksudnya bukan kita orang baik ya, tapi maksudnya kita memilih lingkungan yang baik gitu. Bukan kita merasa orang baik enggak gitu. Itu enggak boleh juga gitu. Tapi kita bisa memilih di mana lingkungan kita bisa lebih baik gitu, maksudnya begitu. Kita menghindari orang yang maksiat itu bukan berarti kita menghina dia yang maksiat, enggak. Kita justru kita supaya kita pikiran kita supaya maksiat kita juga tidak dikerjakan oleh dia gitu. Paling kita mencari yang lebih baik, mencari perubahan seperti itu. Makanya seperti itu juga kubur nanti bisa maksiat tuh pada anak cucu kita, misalnya kalau kita duluan gitu ya, bapak keburu di sini misalnya gitu kan. Bisa pesan. Jangan kalau di sini mungkin nggak dipisah ya.
kalau di ada negeri Arab sana di Yaman atau di Saudi itu dipisah kan kuburan orang-orang yang bermaksiat, yang suka mabuk, yang suka zina, yang pelacur, itu memang dipisah. Supaya apa? Supaya yang soleh ini tidak terganggu. Kasihan dengerin kan mereka mungkin dengerin dipukulin, nggak enak gitu kan. Mau nolong nggak bisa gitu kan, nggak mungkin bisa nolong kan. Tapi kita dengerin habis digebukin sana gitu kan, habis gimana disiksa teriak-teriak segala macam. Pasti terganggu lah kita lagi misalnya lagi baca Quran atau lagi istirahat sejenak gitu ya. Dengar itu kan pasti terganggu. Sama lah gitu. Cuman beda dimensi aja. Kalau kita lihat ini kan fisiknya nggak kelihatan kan. Tanah begitu aja di dalam begitu tulang belulang, kalau alam nggak kenal kita tahu. Tapi alamnya setipis, alam ini dimensinya tipis lah. Kita tuh melihat TV. TV itu berapa? Nih, berapa dimensi Pak? 2 dimensi. Nah, kalau ini 2 dimensi panjang kali lebarnya. Kalau ada 3 dimensi keluar. Tapi itu masih hayalan ya. Kita ini 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat 2 dimensi, tapi 2 dimensi ini nggak bisa melihat kita gitu. Nah kalau jin malaikat tuh dimensinya lebih tinggi dari kita gitu. Bukan berarti mereka lebih tinggi, maksudnya dimensinya. Mereka di dimensi 4. Makanya mereka bisa melihat kita, ini seperti kita melihat TV, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Sama mungkin ada tingkatan-tingkatan dimensi lainnya. Misalnya jin ini tidak bisa dilihat jin yang lebih tinggi. Jadi itu bedanya dimensi. Jadi anggap itu kita. Ini alam kubur gitu loh. Jadi kadang bapak kita, keluarga kita itu bisa melihat kita lagi ngapain gitu loh. Sewaktu-waktu kita pulang gitu ya. Yang meninggal ini kalau dia dapat nikmat dia bisa pulang ke mana? Ke rumah kita gitu ya. Hari-hari tertentu misalnya malam Jumat, kalau misalnya apalagi kalau kita nggak doain, mereka tuh berharap doa-doa kita. Jadi seperti itu. Kita melihatnya, kita bisa melihat dimensi 2, tapi kita sebagai dimensi 3 tidak bisa dilihat oleh dimensi kedua. Perbedaan dimensi gitu. Dan itu dekat gitu loh. Bukan jauh seperti yang dibayangkan, dekat. Allah kalau disebut dimensi, Allah kan tidak terdimensi. Allah penguasa dimensi. Jadi Allah pasti lebih dekat dari yang lain gitu. Allah tuh udah paling dekat dibanding kita sama istri kita, sama anak kita gitu. Bahkan sama udara yang ini lebih dekat lagi Allah. Bukan berarti menyatu ya, tapi Allah Maha tahu apa isi dalam kita gitu. Tapi kan kita tidak tahu isi dalam kita kan. Walau alam gitu ya. Allah nggak punya isi, nggak punya dalam segala macam. Di luar ruang dan waktu gitu. Itu seperti itu. Sama kita jin itu tahu kita tuh lagi ngapain di rumah gitu ya. Tapi kita nggak tahu jin lagi ngapain kan? Karena kita tidak bisa lihat dimensinya berbeda gitu ya. Jadi seperti itu. Kita berarti kalau kita meninggal itu pindah dimensi. Dimensi alam barzah yang lebih tinggi dari dimensi sekarang itu dimensi dunia. Nanti kita berpindah lagi ke alam mahsyar, dimensinya lebih tinggi. Seperti itu, berlapis-lapis dimensi itu. Seperti itu. Kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kita tutup aja dulu, nanti kita ngobrol santai. Yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang menangani dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memahami dan menjalankannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa kita terus mau dihampirkan syaitan lain atas kebetulan. Ya alhamdulillah ya alamin. Demikian tadi tausiah paparan dari guru kita Bapak Ustaz Edison. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di waktu sudah lewat. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.